Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada segenap para habaib, para alim ulama, para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat, dan segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, terkhusus PJ Bupati atau yang mewakili, yaitu staf ahli Bupati Bapak Gatot Subagio, juga Bapak Camat Panyipatan, yang saya hormati juga Bapak dari TNI dan Kepala Sekolah Staf serta Dewan Guru MTSN 5 Tanah Laut, terkhusus pula yang saya hormati anggota DPRD Kalimantan Selatan Bapak Haji Imam Kanafi, yang saya hormati juga para tokoh masyarakat. Di antaranya ada Bapak Haji Fauzi, yang mana beliau? Bapak Haji Fauzi, Masya Allah. Juga Bapak Yusliansah, Bapak Siswanto yang senantiasa mendampingi saya. Juga tokoh masyarakat kita Bapak Mansyah dan Haji Hasni, serta para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para siswa-siswi, para dewan guru, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan tausiah, saya mau memberikan pantun. Boleh? Dari Banjar ke Pagatan, di Sungai Riam banyaklah buaya. Masya Allah, jamaah MTSN Penyipatan menyambut kami dengan bahagia. Di Penyipatan memakan duren. Ada kada durennya? Ini sindiran biar peka. Di Penyipatan memakan duren disaji campur pepaya. MTS memang keren, siswa-siswinya berakhlak mulia. Lagi terus baiklah. Bila pian ke Banjarbaru, singgahlah di bumi tutung pandang. Amboi bungasnya nang bakarundung biru, senyumnya manis dan sedap dipandang. Ya salam. Terus sudah habis pepantun saja. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bersama-sama berbahagia, bersukacita, bergembira merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik buat kalian. Hendaknya kita sekalian meniru Nabi Muhammad, menjadi teladan kita, dan kita berbahagia bersama akan kelahirannya, karena Allah katakan dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, dengan karunia-Nya Allah,
dan dengan rahmatnya Allah, maka yang dengan demikian itu hendaknya mereka orang-orang yang beriman berbahagia, bersuka cita, bergembira. Itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Dan kita yakin semua yang hadir pada sore hari ini berbahagia, betul? Ada di sini yang berbahagia? Semuanya berbahagia. Ada yang galau? Ada yang sumpah? Ada yang gak senang hati? Pulang. Di sini khusus untuk orang-orang yang berbahagia. Nabi Muhammad karunia dari Allah, yang hendaknya kita berbahagia dan karunia tersebut. Nabi Muhammad adalah rahmat, yang kita dianjurkan berbahagia atas rahmat tersebut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat, kasih salam, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Bahkan beliau menyebutkan innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku adalah rahmat, kasih sayang yang dihadiahkan, yang dibagi untuk alam semesta. Ini Nabi Muhammad penuh dengan kasih sayang kepada kita sekalian. Nabi Muhammad penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu beruntung orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Beruntung orang-orang yang memiliki peneladanan kepada baginda Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai baginda Nabi, Nabi disuruh oleh Allah agar menyampaikan kepada kita semuanya, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kalian semuanya kepada aku. Ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dialah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Intinya satu, kita teladani Nabi Muhammad, kita ikut dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melenceng dengan apapun yang dibawakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiru akhlak mulia Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mulia enggak Nabi Muhammad? Saking mulianya orang kafir juga takjub dengan akhlak Nabi Muhammad. Muslim, non muslim tetap cinta kepada Nabi Muhammad. Akhlaknya mulia, pantas Allah jadikan beliau untuk teladan kita sekalian. Para jamaah sekalian, apa yang paling disenangi oleh baginda Nabi? Sholawat, bagus. Apalagi? Sholat, ya bagus. Apalagi? Ngaji, bagus. Sedekah, bujur, puasa, ya, apalagi? Zikir, apalagi? Apalagi yang paling disenangi oleh Nabi? Kesemuanya itu membutuhkan kunci untuk orang berzikir, untuk dia bisa sholawat, bisa bersedekah, bisa berbuat baik, yaitu dengan ilmu. Makanya disebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, hendaknya dengan ilmu. Barang siapa menghendaki akhirat, hendaknya dengan ilmu. Pengen keduanya? Harus dengan ilmu. Ilmu ini penting. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang punya ilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu beda. Allah katakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu dengan beberapa derajat, dengan banyak derajat. Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
beliau menyebutkan perbandingan orang yang berilmu dengan tidak berilmu, 70 darajah, 70 derajat. Wa fi riwayat 700 darajah, 700 derajat. Ma baina darajataini masiratu 500 amin. Antara perjalanan tersebut dari satu derajat ke derajat yang kedua 500 tahun. Niscaya orang yang tidak berilmu tidak akan bisa mengejar keutamaan orang-orang yang berilmu. Bahkan Nabi Muhammad paling cinta kepada orang yang mau belajar dan mengajar. Kalau kau tidak mau belajar, kau mengajar. Betul? Belum cukup ilmu, belajar. Kalau sudah belajar, mengajar. Ini dua Nabi paling cinta. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan sekolah bagus, orang menuntut ilmu yang tinggi, tapi MTS ada lebihnya. Di sini ditambahkan, dibubuhi pelajaran-pelajaran agama. Betul? Jadi MTS bagus tidak? Bagus tidak? Masya Allah, ibu-ibu senang tidak anaknya di sekolah MTS? Senang tidak? Senang, bagus MTS. Masya Allah, ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran agamanya agar anak-anak kita mengerti. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa didik anak kita di rumah. Kita tidak bisa ajarkan mengaji kepada anak-anak kita di rumah. Paling tidak di sekolah di sini ada sajian tambahan daripada ilmu agama. Alhamdulillah. Ada tambahan pelajaran agama tidak di sekolah MTS? Banyak? Berapa? 1, 2, 6. Pelajaran apa saja? Fikih, biar orang bisa belajar ibadah. Betul. Terus Quran dan hadis, agar mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Betul. Apalagi akidah, akhlak, agar dia memiliki akidah yang kuat dan akhlak yang baik. Terus apa? Tentang apa itu? Tentang apa itu? Tentang terus apa lagi? Terus paham? Bisa? Mengerti? Alhamdulillah. Biar mengerti, jadi dia belajar, tahu, bisa sholat, bisa ibadah, bisa mengaji. Dulu ada anak di kamar mandi, dia baca Thala'al badru alaina, Thala'al badru alaina, lagi mandi, anak kecil. Ayahnya marah ayahnya, dipukuli anaknya sampai menangis, lapor kepada ibunya. Ibunya marah kepada ayahnya, kenapa kau pukul anak? Dia bilang di dalam WC baca Quran. Anaknya dipanggil, kamu baca apa di WC? Baca Thala'al badru alaina. Ibunya marah, itu bukan Al-Quran, itu syair. Bapaknya nangis. Belum lebih parah lagi nangisnya. Kenapa kau menangis? Dibilang 30 tahun aku sholat bacanya itu. Karena dia tidak masuk MTS. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita belajar agama, didik akhlak yang mulia. Jangan sampai salah mendidik. Kalau salah mendidik orang tua, tanggung jawab. Dulu pernah ada seseorang durhaka kepada orang tua. Anak durhaka kepada orang tua. Ada yang sini durhaka sama orang tua? Ada? Ada yang pernah buat orang tuanya menangis? Ada tidak yang membuat orang tuanya menangis? Ada? Waktu kecil? Masya Allah, datanglah ini orang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mengeluh, wahai Amirul Mukminin, saya punya anak durhaka, tidak berbakti, ngelawan kepada saya, tidak nurut, tolong beri nasihat. Mana, bawa kemari anakmu. Bawa anaknya, diserahkan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya, kamu ini anaknya? Iya. Dinasehati, seorang anak wajiblah berbakti kepada orang tua, tidak boleh durhaka, tidak boleh ucapkan sekalipun juga. Selama itu baik, tidak boleh membuat orang tua menangis, tidak boleh membuat orang tua sedih.
Tidak boleh membuat orang tua marah sebab engkau. Dinasehati semuanya. Itu anak kecil tunduk. Setelah itu selesai Sayyidina Umar bin Khattab memberi nasihat. Anak muda tadi mengangkat kepala dan bertanya, wahai Amirul Mukminin, bolehkah ulun bertakon? Nah, ke bahasa Banjar nih. Kawakah ulun bertakon? Nah, ada orang Banjar di sini. Banjar itu Jawa. Campur. Bolehkah aku bertanya? Silakan, kata Amirul Mukminin. Monggo. Wahai Amirul Mukminin, apakah ada haknya orang tua terhadap anaknya? Hak anak terhadap orang tuanya, yakni kewajiban orang tua untuk anak-anaknya. Apakah ada? Qala na'am. Ya, tentu saja ada. Apa itu Amirul Mukminin? Sayyidina Umar mengatakan, yang pertama, hendaknya seorang ayah mencarikan calon ibu yang baik untuk calon anaknya. Yang kedua, hendaknya seorang ayah memberikan nama yang bagus untuk anaknya. Kemudian yang ketiga, seorang ayah mengajarkan kepada anaknya Al-Qur'an. Itu anak protes. Wahai Amirul Mukminin, yang kau ucapkan baru saja, tidak ada satupun bagi diriku diberikan oleh ayahku dengan hak-hakku. Ayahku tidak berikan hak itu kepadaku. Yang pertama, hendaknya seorang ayah memberikan calon ibu yang bagus untuk calon anaknya. Ibu saya bukan istri yang solehah. Ibu saya bukan ibu yang baik. Ibu saya bukan orang yang bagus akhlaknya. Ayahku dapetin ibu saya di mana? Di tempat hiburan malam, di panggung hiburan. Jangankan mengajarkan anak, mengajar dirinya saja belum benar. Makanya nih, madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Kalau ibu baik, anak-anak ibu bakalan baik semuanya. Ini lihat orang-orang yang sukses nih. Ini semua tidak luput daripada pengaruh ibu yang baik. Ibu yang mengajarkan mereka, ibu yang menasihati mereka. Karena ayah jarang ketemu anak. Betul? Ayah tidak sebanyak ibu di dalam berjumpa, komunikasi dengan anak. Makanya ibu paling pengaruh. Cari calon-calon istri kalian nanti yang punya akhlak. Yang punya akhlak, yang bisa calon ibu untuk anak-anaknya sehingga dididik dengan baik. Insya Allah ada di sini di MTS Panyipatan. Insya Allah. Ibu, nah, karena ibu setiap hari bersama anak, kasih makan, kasih minum yang bagus. Ibunya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di Tarif, itu kalau menyusui anaknya sambil berdoa kepada Allah. Ada yang namanya Habib Ali Masyhur, ketika menyusu dengan ibunya sewaktu kecil, dia baca doa mufti, 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 jadi mufti, jadi ulama, faqih. Ketika menyusui Habib Umar, dibilang da'i, 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 jadi da'i ilallah, yang masya Allah tersebar dakwahnya di seluruh penjuru bumi. Kenapa? Tuh orang tua senantiasa mendoakan, menyusui dengan baca bismillah, dikasih dengan yang halal, dengan doa. Setiap hari ibu duduk tidur bersama anak-anaknya sambil mendoakan. Jangan sambil main TikTok. Nyusui anak main TikTok, sambil nyanyi, sambil karaoke, sambil baca Al-Quran, sambil baca zikir, sambil berdoa sama Allah. Karena doanya ibu mustajab. Cepat ibu-ibu kalau ingin berdoa kepada Allah, cepat diangkat oleh Allah itu doa. Makanya doakan anak yang bagus-bagus, jangan sumpahkan anak. Ya, jangan panggil anak dengan kalimat yang buruk. Doanya orang tua mustajab luar biasa. Ibu yang pertama. Jadi ibunya dia bukan ibu yang bagus. Kemudian yang kedua, ayahku tidak memberiku nama yang bagus. Memang siapa namamu? Ini anak berkata, orang tua saya kasih nama saya asal-asalan, Amirul Mukminin. Masa saya dikasih nama Ju'al? Ju'al, arti Ju'al ini al-hunfasa, kumbang atau serangga. Orang dulu kan kasih nama sembarangan, Pak. Betul tidak?
asal saja sudah. Yang penting jadi nama. Kalau di orang-orang Betawi kasih nama anak, ada yang namanya buang, ada yang namanya temu, ada namanya ambil, dibuang, anaknya dibuang, ditemukan, diambil. Asal-asalan kasih nama orang dulu. Ya, kalau orang Jawa bagus-bagus kasih nama. Bejo. Bejo, tahu bejo nggak? Kalau yang nggak tahu artinya, bejo jelek seakan-akan, tapi ada filosofinya, beruntung artinya. Masya Allah, beruntung, bejo, selamat, biar selamat ya, nama tuh. Masya Allah, ini nama panggilan, nama adalah doa, kasih nama yang bagus-bagus. Jangan sembarangan orang memberi nama. Kemarin ada orang asal-asalan lagi musim Covid, lagi mau divaksin, kasih nama anak perempuan, dia kasih nama Vaksinawati. Sudah asal saja udah Vaksinawati, habis divaksin dia. Masya Allah. Nama asal-asalan begitu. Ini jangan. Orang Banjar namanya asal-asalan tidak. Kasih nama yang bagus-bagus, yang indah-indah. Nama adalah doa. Kemudian yang ketiga, Amirul Mukminin, aku tidak pernah diajarkan Al-Quran sekalipun juga oleh orang tuaku. Ini ada nggak orang tua yang nggak pernah ngajarin Al-Quran? Bakal dituntut nanti di yaumil qiyamah. Ajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Quran. Didik anak-anak kalian 3 perkara. Ajarkan kepada mereka untuk cinta kepada Nabi kalian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan pengajian kita Maulid pada sore hari ini adalah pendidikan untuk anak-anak kita. Dan ajarkan juga anak-anak kalian hubbi ahli baiti, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tilawatil Quran, dan ajarkan anak-anak kalian membaca Al-Quran. Masya Allah. Marah Amirul Mukminin, ditanya orang tuanya, betulkah yang dikatakan oleh anakmu? Betul Amirul Mukminin. Merah muka Amirul Mukminin. Kalau begitu, bukan dia anak durhaka, tapi engkau adalah orang tua yang durhaka. Nauzubillah. Ya Allah, ternyata ada orang tua durhaka. Bapak-bapak hati-hati, ada orang tua durhaka. Jangan kita katakan anak kita durhaka, tapi lihat orang tuanya sendiri, terkadang dia durhaka, memberikan pelajaran yang buruk kepada anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semuanya pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Makanya dengan berkah Maulid Nabi, Masya Allah, dari sambutan-sambutan yang disampaikan ini luar biasa. Agar bagaimana kita lebih bersungguh-sungguh menjadikan Nabi Muhammad teladan kita. Nabi Muhammad idola kita. Kalau Nabi Muhammad dijadikan idola, dijadikan teladan, dia ikut kepada Nabi Muhammad. Dia ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita-wanita teladan dia, putrinya Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad. Jangan idolakan artis, selebritis, orang fasik. Mungkin yang diidolakan tidak sholat, tidak ibadah. Mungkin non muslim, mungkin artis Korea. Ada yang idolanya artis Korea, ada. Mana istrinya Rasulullah? Mana putrinya Rasulullah? Mana Sayyidatul Fatimah Zahra? Mana mereka? Mestinya ada di hati kita sekalian, ibu-ibu, untuk kita meneladani dan mengikuti akhlak daripada mereka semuanya. Oleh karena itu nih, Masya Allah, MTS memiliki kelebihan-kelebihan. Ajak saudara-saudara kita, ajak mereka semuanya untuk meramaikan sekolah-sekolah seperti MTS ini. Sekolah-sekolah bagus yang lain silahkan. Namun MTS ada kelebihannya. Di sini diajarkan ilmu agama yang mana kita orang tua belum tentu mampu mengajarkan anak-anak kita. Paling tidak ada diajarkan di sekolah ini. Alhamdulillah. Karena kalau nggak dididik anak, nanti bakal menjerumuskan orang tua. Orang tua selangkah lagi menuju surga. Namun ada anak yang durhaka, yang tidak ibadah, tidak dididik oleh orang tua, bisa menarik orang tua. Dalam hadis diriwayatkan demikian. Seorang ayah ibadah, orang tuanya ibadah, haji, umrah, bolak-balik, sedekah, sholawat, zikir, Masya Allah.
Selangkah lagi menuju surga. Di waktu bersamaan malaikat hisab dia punya anak. Ketika dia lihat rapotnya, Masya Allah merah semuanya. Sudah bagi rapot? Ada merahnya enggak? Bagus kan, warna-warni. Dilihat, kamu tidak pernah sholat, kata malaikat. Betul. Kamu tidak puasa? Tidak. Kamu tidak pernah mengaji, tidak masuk sekolah, madrasah, tidak pesantren, tidak menuntut ilmu, tidak hadir pengajian. Tidak. Akhlaknya buruk. Kamu meninggalkan sholat, kamu minum minuman keras, kamu berjudi. Diakui semuanya. Ketika itu malaikat menarik ini anak muda untuk dimasukkan ke dalam neraka. Namun apa yang terjadi, Bu? Ini anak protes. Wahai malaikat, betul aku tidak sholat, betul aku tidak puasa, betul aku tidak bisa mengaji, betul aku selalu bikin dosa. Tapi ketahuilah, ini semuanya lantaran kedua orang tuaku yang tidak peduli dengan pendidikan aku. Aku tidak sholat, orang tuaku diam. Aku tidak ibadah, orang tuaku tidak pernah marah. Aku berbuat maksiat sekalipun, orang tuaku tidak peduli. Kalau kau ingin masukkan aku ke dalam neraka sendiri, sungguh tidak adil. Masya Allah. Malaikat lapor kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan periksa kembali orang tuanya. Disidang kembali itu orang tua. Kau ibadah, kau bagus, akhlakmu mulia. Anakmu tidak sholat, kau tidak perintah. Tidak. Dia tidak bisa mengaji, kau tidak ajarkan. Tidak. Kau tidak masukkan ke pondok pesantren atau ke madrasah. Tidak. Anakmu selalu bikin dosa, maksiat, dia berjudi, minum minuman keras, kau tidak peduli. Tidak, wahai malaikat. Masya Allah, dia orang tua yang saleh, yang selangkah lagi menuju surga, ditarik dan dibetot oleh malaikat bersama-sama anaknya, dijebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ya, kita terjerumus. Na'udzubillah. Makanya yuk didik anak, didik melalui momen seperti ini. Apalagi nih ada tim hadrah, Masya Allah, dari majelis mana nih? Masya Allah, luar biasa. Madrasah juga, Masya Allah. Jadi di madrasah diajarkan belajar mengaji, sekolah juga belajar benasyid juga. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini bagus, luar biasa. Inilah kelebihan-kelebihannya mereka. Ayo didik, ajarin anak-anak. Jangan sampai orang tua menyesal di yaumil qiyamah nanti ditarik oleh anak. Padahal dia rajin sholat, ibu-ibu pakai jilbab rapi, anaknya keluyuran tidak pakai jilbab. Masya Allah, ibu-ibu sholat subuh tidak tinggal, anaknya tidur tidak dibangunin. La haula wa la quwata illa billah. Yuk kita momen maulid Nabi, introspeksi diri kita sekalian. Kita tingkatkan iman dan takwa kita. Ayo dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan lupa salat 5 waktu, tunaikan zakat, bersedekah setiap hari bagi yang memiliki harta walaupun sedikit. Baca Al-Quran walaupun cuma 1 lembar. Perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, istighfar dan munajat kepada Allah, berdoa selalu. Doakan anak-anak ibu sekalian, karena doa orang tua mustajab. Dan kita hendaknya munajat kepada Allah. Allah yang menyeru, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian menyeru apa? Meminta kalian kepadaku, minta, berdoa. Allah janjikan, astajib lakum, aku akan ijabah. Kita hanya tugasnya minta, Allah yang ijabah. Hajat kita banyak Bapak Ibu sekalian. Betul, punya hajat tidak? Punya hajat tidak? Banyak. Tapi manusia lebih senang meminta hajatnya kepada manusia daripada kepada Allah sang pemberi rahmat. Minta kepada Allah, salurkan seluruh hajat kita. Curhatnya kepada Allah, jangan curhat kepada manusia. Jangan curhat di medsos. Panas, bikin status. Hujan, bikin status. Apalagi kabut, bikin status. Sumpah, bikin status. Apalagi nih anak-anak gadis main HP kemana-mana, dia jalan selfie. Hai guys, makan bakso guys. Bakso beranak. Bakso beranak. Kapan kawinnya?
Masya Allah, tabarakallah. Nih, banyak munajat kepada Allah 2/3 malam. Jika berlalu sisa 1/3 Allah turun ke samai dunia, rahmatnya Allah. Oh, menyeru-nyeru kepada orang yang tidur, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah ada yang meminta pengampunan, ku ampuni? Adakah yang hendak bertobat, ku terima tobat? Adakah di antara kalian yang memiliki hajat, sebutkan, ku kabulkan hajat-hajat kalian. Allah menyeru, namun kita malas. Padahal itu waktu mustajab untuk kita berduaan dengan Allah, untuk minta. Bapak Ibu sekalian, minta kepada Allah, minta diijabah. Allah yang menjanjikan. Apakah Allah ingkar janji? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak ingkar janji, pasti dikabulkan dan ijabah oleh Allah Ta'ala. Makanya maulid Nabi, ya Allah, semoga Allah berkahi kita sekalian. Ya anak-anak, siswa-siswi, hendaknya kalian berbakti kepada ibu bapak kalian. Jangan durhaka. Ya, yang orang tuanya masih hidup, kita minta kepada Allah diberi panjang umur. Yang orang tuanya masih hidup diberi sehat walafiat. Dijadikan kita anak soleh-soleh yang berbakti kepada ibu bapak. Yang orang tuanya sudah wafat, kita minta kepada Allah dengan berkah maulid Nabi, agar Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Tidak Allah jadikan hufrah min hufarin nar. Allah jadikan kuburan orang tua kita taman surga. Tidak Allah jadikan lubang neraka. Yuk kita berbuat baik kepada sesama. Jangan berantem, jangan tawuran. Anak-anak sekolah ya, jangan hasut, hati, dengki, iri, buang semuanya. Jangan kepo, jangan sudah ngurusin orang. Urusan kita banyak. Urusan kita banyak, ngapain ngurusin orang? Jangan suka membicarakan aib orang, tidak ada gunanya. Jangan bongkar aib orang. Aib kita juga banyak, suatu saat bakal dibongkar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan peduli sama orang, jangan ejek orang, jangan katain orang, jangan urusin dosa orang. Karena kita tidak dituntut dosa mereka di yaumil kiamah, dosa kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama tetangga hayu berbuat baik, sama tetangga saling tegur sapa, sama saudara jangan putuskan silaturahmi. Harus berbuat baik kita sesama, bersedekah setiap hari, jangan lupa, walaupun sedikit, tapi setiap hari. Sedekatus sir tutfi ghadabar Rabb, sedekah yang tersembunyi memadamkan murka Tuhan. Karena kita dosanya banyak, pantas mendapatkan bala dan musibah. Namun kalau bersedekah insya Allah tertolak daripada musibah. Ini mudah-mudahan anak kita semua jadi anak soleh solehah, jadi anak-anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Pengurus sekolah yang sedang sakit, kita minta kepada Allah agar Allah berikan kesembuhan yang sempurna, sehat walafiat, panjang umur dan keberkahan, senantiasa meliputi kepada seluruh para panitia dan semua yang andil di dalam majelis ini. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak staf pejabat Bupati, ya, Bapak Gatot Subagio, juga Bapak Camat Penyipatan, Bapak TNI, Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, semuanya. Ya, terutama juga saya berterima kasih kepada Bapak Haji Imam Kanapi selaku DPRD Kalimantan Selatan. Ini Masya Allah sahabat saya. Sejak lama saya bersahabat dengan beliau. Masya Allah, Alhamdulillah, beliau suka silaturahmi ke tempat saya, dan saat ini saya bisa kesini wasilah beliau. Semoga Allah kabulkan Bapak Haji Imam Kanapi segala hajat-hajatnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Juga Bapak Haji Fauzi, ya Bapak Haji Fauzi saya ucapkan terima kasih. Bapak Yusliansah, juga Bapak Siswanto yang senantiasa mendampingi saya dan semua yang terlibat di dalam kebaikan ini, para habaib, para ustadz, para ulama, para siswa-siswi, hadirin hadirat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majelis ini, kelak Allah kumpulkan kita di yaumil mahsyar berada di bawah panji Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita semuanya ahlul jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun lagi. Pisak emas dibawa berlayar, dibawa berlayar di dalam peti. Hutang emas bolehlah dibayar, hutang budi dibawa mati. Ada budi? Mana budi? Bangun coba budi. Ganteng.
Masya Allah, mirip Sandiaga Uno. Masya Allah. Terus pantun lagi. Mau lagi pantun lagi? Satu lagi aja ya, jangan banyak-banyak ya. Nasi kuning dan masak habang. Yes, nyaman benar. Tadi saya dikasih makan soto, bukan soto Banjar, bukan soto ayam, soto Beramban. Tahu soto Beramban? Saya pernah diajak makan sate kelelawar. Wah, sate kelelawar, sate bet-bet, bati-bati. Sate bati-bati tahu? Kirain sate kelelawar. Masya Allah. Ya, suka nasi kuning? Soto Banjar suka? Papuyu? Haruan? Ketupat kandangan? Bika barandang. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ada lagi tuh makanan apa namanya tuh, iwak wadi. Tahu? Tahu nggak? Ada lagi tuh yang dari daun, yang dari apa namanya, kulit cempedak, apa namanya? Mandai. Pernah makan mandai? Enak? Kulit di sana dibuang-buang. Bahasa saya kulit cempedak dibuang-buang. Di sini kulitnya lebih mahal dari dagingnya, betul. Makanya orang Banjar kalau datang ke Jakarta, Masya Allah, apa juga diambil duit. Jadi duit nih. Ternyata mandai memang hebat. Enak ya, Masya Allah. Nasi kuning masak habang, nikmatnya disantap di waktu pagi. Jika Allah beri umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.